Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jawabannya kalau boleh saya diganti ya. Jawabannya selalu sehat, penuh semangat, siap belajar luar biasa. Selalu sehat, penuh semangat, Siap belajar luar biasa. Oke, ya. Oke. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Selalu sehat, penuh semangat, Siap belajar luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, Bapak Ibu, saatnya kita ke jurusan yang kedua, yaitu tentang kenali potensi. Ya. Lanjut Bapak ke bawah aja, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini, diseminasi ini adalah tentang bagaimana kita mengenali potensi yang ada di dalam diri setiap murid atau di dalam diri kita, Bapak Ibu. Karena dalam setiap potensi manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda, walaupun padahal secara hakikatnya itu sama. Nah, namun di satu sisi yang lain, Tuhan semesta alam memberikan anugerah kepada kita selaku manusia, diberikan suatu keunggulan di dalam pemberian yang Tuhan berikan. Lanjut Pak. Sama Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya menggunakan metode experiential learning, yaitu tentang tahapan aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Simulasi yang pertama adalah saya akan membagikan assessment. Nah, assessment itu sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu isi untuk menentukan apakah tipikal diri saya itu merupakan tipikal auditory, visual, ataukah kinestetik. Ini untuk gaya belajar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa diterapkan di mata pelajaran Bapak Ibu bersama dengan para peserta didik. Silakan Bapak Ibu dibuka, kemudian diklik mulai. Tentukan itu sesuai dengan situasi, kondisi, keadaan, dan juga dimensi yang Ibu lakukan, Ibu rasakan, Ibu alami selama menjadi seorang pendidik dan pengajar di satuan pendidikan SMA Negeri 1 Kota. Silakan diisi Bapak Ibu, kemungkinan 5 menit itu Pak. Ya, itu tuh tes aplikasi ini, aku pintar itu ya Bapak Ibu, itu saya sedikit informasikan. Bisa. Nah, mulai sekarang ini. Ibu tidak sekarang, kita samping. Ibu sudah Ibu. Oke, silakan. Mulai sekarang. Iya. Ini gabungan dari guru bimbing konseling dan psikologi pendidikan yang dipromotori oleh dosen UPI Pak Bukan Pak, dan juga teman-teman dari MGBK Nasional. Nanti akan kita temukan karakteristik tipikal gaya belajar kita seperti apa. Kenapa Pak? Ikut saja Pak. Asik kok.
Oke, Bapak Ibu sudah selesai untuk mengisi akun pintar dari tes gaya belajar. Ini masih ada lagi, terus meliputi daripada visual, auditori, dan kinestetik. Berapa slide? 3 slide. Ya, tidak sih. Nanti kita lihat hasilnya di belakang ya. Sebenarnya ini banyak tes ya Bapak Ibu ya, bisa melalui daripada planning karir, bisa melalui dari apa namanya tes intelijensi, ada Pak, itu secara gratis melalui daripada akun pintar Pak, karena sudah disetujui oleh Kemendikbud terkait untuk mengetahui SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan. Lihat hasil Pak. Oke. Hasilnya kayak apa? Berapa persen Pak kapasitasnya? Oke. Nanti dalam kesempatan yang lain nanti saya juga akan mendefinisikan tentang tes intelijensi siswa. Nanti itu bisa berkaitan dengan masing-masing mata pelajaran. Udah lihat hasil kalau udah selesai. Iya, lihat hasilnya. Oke, berarti berapa persennya Bapak Ibu yang lebih dominan kemana? Auditori. Ini auditori. Visual. Hasilnya dilihat. KF berarti kinestetik visual, lebih dominan kinestetiknya, ya kan, lebih dominan ke geraknya. Oke. Tenang Ibu Alfi, tenang saja. Ibu boleh screenshot itu, silakan Ibu simpan. Oh iya, alasannya sekarang ini saya sedang memiliki tes gaya belajar saya itu adalah tentang auditori dan visual atau kinestetik auditori. Ya, lebih dominan mana yang lebih banyak daripada persentasi hasil daripada Bapak Ibu mengikuti tes gaya belajar tersebut. Berarti nanti pendekatan Bapak Ibu tersebut adalah sesuai dengan pada hasil yang tertera di situ. Jadi, benar Bapak Ibu misalkan ya, nanti siswa diarahkan untuk mengikuti tes tersebut oleh Bapak Ibu. Nah, ini biasanya di awal-awal kegiatan gitu tuh. Jadi tes tersebut itu ya, tes tersebut itu tergantung daripada situasi, kondisi, keadaan, waktu, dan
kondisi perasaan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Oke. Jadi nanti daripada hal tersebut itu berarti kita melakukan dengan pendekatan auditori, visual atau kinestetik. Misalkan dengan visual berarti Kinestetik. kinestetik apa Ibu? Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal. Waduh, berarti Bu Alfi ini ya gaya belajar pendekatannya itu adalah melalui daripada praktik, daripada mendengarkan ataupun visualnya, Ibu lebih dominan, lebih memahami secara langsung, lebih menelaah, lebih memahami pembelajaran dengan gaya kinestetik, dengan praktik. Itu. Nah, kalau Ibu, Saya auditori. oke, auditori. Tipe gaya belajar yang mengadakan pendengaran atau penyerapan dengan mengingat informasi. Oke, jadi Ibu gaya belajarnya adalah dengan mendengarkan. Audio visual. Ya, kalau visual berarti Ibu dengan tampilan yang disampaikan yang melalui slide share gitu kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi itu gaya belajar masing-masing Ibu sesuai dengan tes itu adalah menentukan daripada Ibu yang Bapak Ibu yang sekarang ikut tes hari ini. Hasilnya seperti itu. Jadi karakteristik anak ini kinestetik, berarti pendekatannya adalah dengan kinestetik. Anak ini adalah sukanya memakai visual, berarti pendekatannya kita terapkan pada siswa dengan visual. Itu Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak. Kalian apa? Kalau yang dua-duanya gimana? Kalau yang dua-duanya bisa memakai dua-duanya, tapi yang lebih dominan yang mana? Misalkan kan di situ ada 50-50, bisa kedua-duanya. Ya, kalau 50-50, misalkan berapa Ibu persentasinya? 36, berarti auditori dengan kinestetik, jadi dengan praktek dan juga dengan gerak. Gitu, Ibu ya. Dengan praktek dan gerak. Berarti kita kelemahannya ada di visual. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu di tampilan ini. Ada seorang guru, di situ ada guguk, ikan, gajah, penguin dan monkey. Ya. Nah, dari murid-murid tersebut, ya Bapak Ibu, dari murid-murid tersebut itu menurut Bapak Ibu itu bagaimana dari gambar yang ada di depan ini? Anggap Pak Denny. Pak, ini kan sebagai guru, itu ada anjing, ada ikan di dalam kolam, ada gajah, ada penguin, ada monkey. Ya. Ada monyet. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu dari gambar tersebut itu coba Ibu refleksikan. Ya, kita melihat bentuk yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Ya. Seperti itu. Mungkin jadi cara kita mengajar atau menyampaikannya juga dengan sesuai dengan yang mereka butuhkan lah. Oh begitu. Betul. Oke, terima kasih luar biasa untuk Ibu. Berarti Ibu Widi mau menyampaikan daripada refleksi yang Ibu dapatkan dari gambar tersebut. Oh oke, Ibu Alfi. Biasanya banyak ide Bu Alfi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan menyamakan antara binatang dengan kita murid ya, bukan. Iya. Artinya itu seperti kita menghadapi murid-murid kita dengan 20 siswa yang satu kelas itu adalah dengan karakter yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, tapi bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu bisa sampai ke mereka. Tentunya kan tidak satu pemikiran mereka itu dengan yang lainnya. Jadi, tapi perbedaan pemikiran dari mereka itu akan menjadikan warna di kelas, Pak Ahmad, menurut saya. Jadi ketika kita menyampaikan suatu permasalahan dengan kita lempar pertanyaan ke siswa dengan berbagai macam pemikiran, nanti itu akan mewarnai kelas, menurut saya seperti itu. Dan tugas kita di depan itu adalah menyatukan pendapat, mengarahkan yang lebih baiknya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Adi. Dapat pencerahan. Terima kasih Pak. Kalau melihat gambar yang ada di depan saya, ini cara mengajarnya visual, karena tidak mungkin manusia berbicara dengan itu kan hewan semua, tidak ada manusia, jadi ya kita mengajar cuma visual saja yang bisa, gerakan saja. Oke,
Mungkin dengan instingnya hewan-hewan itu yang ada di depan, ya kita bisa untuk melatih hewan-hewan yang ada. Karena kita kan bukan siswa, kenapa di kemarin? Oke, keren. Ini jawaban daripada guru penjas itu kita sendiri ya. Ibu, barangkali mau manipulasikan daripada gambar ini Pak ini. Ya, kalau misalnya ini sebenarnya ilustrasi saja ya dari gambar itu dengan karakter itu bisa dari bentuk, dari keanekaragaman, dari bentuk tubuh, dari cara pandang, dari kotak. Itu menunjukkan kalau misalnya itu satu orang guru jadi keanekaragaman dari siswanya, baik itu dari sosialnya, kulturalnya, dari bentuknya, dari latar belakangnya, dan juga dari kemampuannya masing-masing. Itu punya karakter yang berbeda-beda. Bagaimana guru itu meramu dalam pembelajaran, bagaimana kita meramu pembelajaran dari keanekaragaman itu, biar siswa itu nyampe apa yang diinformasikan, apa yang dicapai, dan apa yang diinginkan dalam suatu pembelajaran sehingga mengena dalam kehidupan mereka. Mungkin dengan keanekaragaman itu mungkin guru juga bagaimana sih caranya, triknya gitu kan strateginya. Mungkin bisa dengan diferensiasi dan sebagainya. Jadi kita harus memahami dulu sebagai guru, memahami bagaimana karakter siswa dan bagaimana kita meramu dengan keanekaragaman tersebut. Oke, keren, luar biasa. Ya, jadi hampir semuanya benar ya Bapak Ibu. Daripada reaksi Bapak Ibu menanggapi daripada gambar tersebut, ya. Nah, semuanya memiliki perspektif yang mungkin berbeda tapi tujuannya sama. Ya. Dari mulai latar belakang antara gajah dengan kuku dan ikan, itu mungkin memiliki habitat dan latar belakang yang berbeda. Gak mungkin ikan itu bisa berjalan di atas tanah, ya kan? Dan juga kuku gak mungkin bisa menyelam selama-lamanya di dalam air. Jadi karakteristik kalau kita analogikan ya, berarti peserta didik kita itu tidak memiliki kesamaan yang persis sama, tapi memiliki berbagai latar belakang, ras, suku, budaya, ya, dan juga agama tentunya di situ. Oke, kalau kita melihat daripada materi yang disampaikan oleh Ki Haji Dewantara, kita tidak bisa menjadikan padi itu menjadi jagung. Ketika kita menanam padi, nggak bisa menjadi jagung. Nggak bisa kita itu mengajari ikan untuk bisa naik ke atas pohon. Nggak bisa kita mengajari monyet untuk masuk berenang di dalam air. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi karakteristiknya adalah kita menyatukan daripada latar belakang mereka dengan keanekaragamannya, ya, dengan kebinekaan kita, bineka tunggal ika kita itu adalah untuk menyatukan satu persepsi agar menjadi suatu warna-warni yang berbeda tetapi memiliki potensi yang untuk bisa dijadikan kelebihan dan kemampuannya. Oke, lanjut Pak Soleh. Oke, nah ini Bapak Ibu yang tadi barusan saya berikan tesnya adalah tentang visual, itu gaya belajar dengan menggunakan mata ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih dominan mana siswa kita itu apakah dengan visual, nah lebih mudah mengingat informasi dan bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Di sini bisa warna-warni juga bisa menentukan warna hijau, ini warna kuning, ini warna merah. Itu bisa menentukan daripada gaya belajar tertarik pada tampilan visual seperti diagram, bitmap, video, ilustrasi, dan slide presenter. Tadi saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi secara itu bisa ada bayangan, imajinasinya itu naik. Selanjutnya di auditori lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, artinya pendengarannya yang lebih dominan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan dan mendengarkan suara guru. Ya. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Saya banget. Oke, selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Ya, para peserta didik kita itu mungkin Pak, saya pusing Pak kalau melihat gambar atau membaca itu pusing. Pak, saya nggak bisa mendengarkan Pak. Tapi dia ada pendekatan yang lain, yaitu adalah tentang gaya belajar kinestetik dengan gerak. Bisa dengan praktek belajar belajar lebih efektif dengan menyentuh gerak atau melakukan secara langsung. Ya. Terus suka praktek eksperimen atau aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Jadi dia itu harus gerak Bapak Ibu. Kamu ke sana itu lebih dominan ke arah situ.
sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Saya gitu. Nah, dia menyampaikannya adalah dengan ekspresi, mimik, gerak. Ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke lanjut, mungkin sudah selesai Pak Surya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu daripada jurus yang kedua ini, ya jurus yang satu pada di sini itu adalah tentang kenali potensi. Cukup sekian dari saya. Nanti akan saya berikan ini dulu Pak. Mohon maaf, ambil dulu Pak saya. Nah, tes kenali potensi tadi Bapak Ibu sudah mengerjakan tes itu ya. Ada hasil tes potensi bisa ditulis di sini Bapak Ibu untuk mengingat. Ya. Oke. Apa tuh? Apa dia? Iya. Kinestetik. Kinestetik berarti dengan gerak. Praktek. Kalau terlalu diam saja bosan. Iya. Boring. Oke, kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Nanti saya minta refleksi dari Pak ini satu saja lah. Ya. Oh, gitu. Oke. Oke, Pak Denny, setelah mengetahui daripada kelebihan daripada gaya belajarnya Pak Denny yaitu tentang auditori dan visual. Selanjutnya apa yang akan Pak Denny terapkan ke depannya Pak? Ngajak senam. Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad atas pertanyaannya. Ya. Hasil dari saya di pintar ini yaitu auditori dan visual, ya. Mendengarkan dan melihat, ya. Itu sebenarnya harus balance. Ya. Kita harus melihat dan mendengar apa yang kita harapkan dan apa yang kita ingin tahu itu harus mendengarkan. Ya. Lalu setelah kita sudah mendengarkan dan melihat, lalu kita selanjutnya praktek langsung untuk melakukan apa yang kita dapat ilmu dari beberapa macam yang referensi yang kita dapat. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Keren luar biasa Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Barangkali satu lagi Bu Ati atau Bu Satini, ya untuk aplikasi apa daripada kelebihan yang Ibu dapatkan hari ini mengikuti tes Aku Pintar, kedepannya apa yang akan Ibu terapkan di dalam aplikasi belajar maupun bersama dengan siswa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kebetulan guru pendidikan agama Islam dan Demokrasi. Dari hasil tes yang tadi, saya termasuk di kinestetik atau praktek atau gerak ya, gerak langsung. Senang sekali karena memang itu sesuai dengan saya ya, dengan jiwa saya, dan kedepannya seperti yang sudah saya terapkan, anak itu ketika setelah materi lebih saya praktekkan, karena untuk pelajaran PABB itu lebih mengena nanti dipakainya Pak Ahmad, banyak dipakai di masyarakat yang di depan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Denny dan Ibu Ati untuk aplikasi yang akan diterapkannya keren dan semoga bisa diterapkan pada peserta didik kita untuk lebih mengembangkan, untuk lebih memunculkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.